Ini dia tanaman alpukat yang akan saya review, yang berada di lahan satunya tetapi masih satu lokasi. Nah, yang itu kemarin yang saya review, kalian bisa lihat ini masih satu lokasi, cuman dibedakan atau ada pembatasnya, itu pohon singkong. Tingginya juga sudah melebihi dari alpukat sendiri. Nah, untuk yang review yang ada di kebun itu, kalian bisa lihat atau tonton videonya yang sudah saya sediakan di link deskripsi. Nah, kali ini saya akan mereview yang ada di sini, khususnya yang ada tanaman sela jagungnya ini. Untuk review kali ini, yang pertama akan saya bahas adalah mengenai bentuk pohonnya, yang kemudian yang kedua jumlah tanaman, kemudian yang ketiga nanti jarak tanamnya. Nah, ini kalian bisa lihat tanamannya seperti ini. Ini akan saya mulai dari yang pertama ini ya, coba. Nah, ini pohon pertama seperti ini bentuknya. Ini tingginya hampir 2 meter, tapi untuk pohonnya sendiri ini yang paling kecil dibandingkan pohon alpukat yang lainnya, itu yang tingginya sendiri sudah 2 meter lebih. Kenapa beda sendiri? Karena dulu tanaman ini terkena stagnan atau pertumbuhannya sedikit terganggu. Itu biasa kalau penanaman alpukat kalau masih pertama biasanya akan terkena stagnan, tapi kebanyakan kalau di sini seperti itu, pertumbuhannya termasuk yang sudah bagus. Cuman ini pohon ini sendiri yang dulu terkena stagnan. Bisa diperkirakan sekitar 80% ini untuk pertumbuhannya bagus. Nah, ini tingginya sekitar 3 meter. Untuk rimbunnya nah seperti ini. Untuk batangnya sendiri, nah ini saya perlihatkan, ini sudah 1 genggam lebih. Nah, ini tidak nyampe. Dari pohonnya ini juga sudah coklat. Ini batang 2. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya perlihatkan lagi yang batangnya sudah besar. Nah, seperti ini. Itu berbatasan dengan pohon singkong, tingginya kurang lebih sama, itu sekitar 3,5 meter. Nah, itu harusnya dipotong supaya nanti jadi rimbun. Kalau blok di sini, nah seperti ini, itu dulu yang paling rimbun, kemudian yang kedua yang ini yang paling rimbun. Nah, ini sama cabang 2, karena dulu memang saya buat cabang 2 supaya nanti dia lebih rimbun lagi seperti ini. Nah, ini rata-rata kalau batang sendiri satu genggam ini lebih. Nah, ini juga cabangannya udah tua. Nah, seperti ini nanti juga rencananya akan saya pruning supaya tidak menjulang tinggi lagi. Nah, seperti itu juga. Nah, itu pucuknya tinggi-tinggi semua. Nah, ini juga nanti akan saya lakukan pemruningan supaya tidak tambah tinggi dan nanti akan jadi lebih rimbun. Nah, kalau itu juga sama, ini yang termasuk rimbun. Nah, kalau ini percabangannya saya buat 4, 1, 2, 3, 4 itu. Kalau yang ini saya buat penyangga supaya ini tidak berdekatan sama dahan yang satunya ini. Nah, kemudian ini juga perlihatkan lagi. Nah, ini lebih besar lagi, ini sekitar 2 genggam. Yang paling normal ini dulu. Nah, ini yang paling rimbun seperti ini. Untuk tingginya juga tidak terlalu tinggi. Ini itu yang lainnya. Kemudian untuk pembahasan yang kedua adalah jarak tanam.
Nah, kalau di sini saya gunakan jarak tanam 5x5, yang dari situ ke situ 5x5, kemudian dari situ ke sini itu juga sama 5x5. Kalau yang di lahan yang pertama saya review itu jaraknya semua 4x4, tetapi kalau yang di sini saya buat 5x5. Kenapa? Karena untuk optimalisasi lahan, karena ya ini lahannya cuma segini. Kalau saya buat misalkan 6x6 atau 7x5, ini pasti pohonnya yang saya tanam juga berkurang. Jadi saya optimalkan menggunakan jarak 5x5 supaya pohon yang saya tanam juga lebih banyak. Kalau kita berbicara tentang jarak tanam, kalau kalian lihat di referensi itu banyak sekali jarak tanam yang digunakan oleh sobat-sobat kita, petani atau berkebun alpukat yang ada di seluruh Indonesia. Itu ada yang jaraknya 7x7, itu yang lebar, ada juga yang 7x5, ada 5x5, atau 6x6. Nah, kalau menurut saya jarak tanam tersebut itu tergantung dari berkebun sendiri. Kalau berkebun sendiri itu mempunyai banyak lahan yang pengen jaraknya lebar-lebar, pohonnya besar atau tinggi, itu biasanya digunakan jarak 7x7 atau 7 lebih berapa seperti itu. Kalau yang saya gunakan di sini ya itu tadi 5x5. Kenapa? Karena ya untuk optimalisasi lahan. Bahkan kalau yang ada di luar negeri itu yang kini sudah diterapkan di Indonesia, ada juga yang cuma 2x2 atau 2x3, dia jaraknya antara satu pohon itu lebih dekat lagi. Cara seperti itu juga tidak masalah, karena memang ya kembali lagi ke kebunnya sendiri, mau dibuat jarak tanam yang lebar atau yang agak sempit, itu nanti tergantung perawatannya juga. Kalau perawatannya maksimal dengan jarak segitu, pasti juga buahnya nanti juga banyak. Kalau yang seperti ini jaraknya rada lebar ini juga, kalau perawatannya nanti maksimal, pastinya buah juga akan lebih maksimal seperti ini. Nah, kalau alpukat yang ada di sini umurnya itu kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Ini itu dulu tanamnya saya setelah yang di lahan yang pertama itu jeda 1 tahun baru saya tanam ini. Nah, tetapi karena sayang ya jaraknya yang segini, kalau tidak ditanami ini eman-eman. Nah, jadi saya tanami jagung seperti ini. Ini tumpang sarinya bisa panen 2 kali kalau di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang akan saya bahas yang ketiga adalah jumlah tanaman. Nah, kalau di sini dulu sewaktu tanam, saya tanam itu berjumlah ada 20 pohon, itu jumlahnya. Nah, karena berhubung ada yang mati atau yang di sini dulu, ini jejer 3 ini, kemudian itu yang di darat itu juga 2, itu sana itu mati, karena memang dulu seperti itu, yang perbatasan itu ada pohon jatinya, jadi untuk pertumbuhannya memang terhambat. Untuk yang pohon yang mati itu ada 5, jadi ini tersisa sekarang ada 15 pohon. Nah, ini seperti ini. Ini ada juga yang cuma 1 cabang seperti ini. Nah, bisa dilihat kalau alligator itu dia ciri khasnya daunnya panjang, lebar, bergelombang seperti ini, dan warnanya hijau tua. Ini juga nanti rencananya akan saya buahkan, namun cuma beberapa, seperti yang ini, pohon ini dia batangnya sudah besar, sama itu yang paling normal, kemudian ada ini, dan itu juga. Sebelum itu nanti akan saya lakukan pruning
supaya nanti kalau dia tumbuh tunas dia bisa bawa buah ini. Nah ini yang lahan kedua, ini lahan yang kemarin, ini yang jenisnya alpukat Megi, khusus untuk Megi seperti ini. Kalau yang kedua tadi ini khusus untuk alpukat aligator. Ini jagungnya sendiri juga seperti ini belum dipupuk karena masih belum ada hujan, dan ini sudah berapa ya umurnya ya, ada mungkin sekitar 2 minggu lebih lah, tapi karena belum ada hujan belum dipupuk jadinya seperti ini.